Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sylvia. Saya dari kelas D3 Teknik Listrik 2B dengan nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian daya dan rangkaian kontrol dari mesin pemindahan biji-bijian dengan tiupan angin atau blower. Ini merupakan rangkaian daya dari job 1 yang terdiri dari dua mesin. Mesin yang pertama ialah mesin peniup udara atau blower dengan starting start delta. Mesin yang kedua merupakan mesin penggetar atau vibrator dengan starting dome, di mana juga terdapat dua sensor. Sensor yang pertama ialah sensor B10 yang merupakan sensor pengiriman sinyal penuh, dan sensor B8 yakni sensor pengontrol aliran. Merupakan gambar rangkaian kontrol dari job 1, yakni mesin pemindahan biji-bijian dengan tiupan blower, di mana semua komponen yang ada di sini masih belum bekerja. Kemudian jika MCB dan S1 ditekan, maka arus akan mengalir menuju ke K2, di mana K2 pada kontak NO pada jalur ke-8 akan menutup, sehingga arus akan mengalir menuju ke timer kontak K2T. Kontak K2T akan bekerja aktif sesuai dengan setting yang telah ditentukan. Pada kontak NC jalur ke-9 juga akan teraliri arus, sehingga K1 akan aktif. K1 merupakan kontaktor start pada proses starting Y delta untuk mengaktifkan motor M1. Ketika timer sudah habis, maka kontak NO pada jalur ke-10 akan menutup, sehingga arus akan mengalir menuju ke kontak K3. Kontaktor K3 merupakan kontak delta pada proses starting Y delta untuk mengaktifkan motor 1, di mana pada saat ini juga kontak NC pada jalur ke-17 akan aktif, sehingga lampu indikator akan menyala. Lampu indikator ini merupakan sinyal bahwa M1 telah menyala. Juga bersamaan dengan K3 akan aktif, sehingga akan menutup kontak NC pada jalur ke-12. Kemudian arus akan mengalir menuju ke K4. K4 merupakan kontaktor dol pada motor 2, dan juga K4T akan aktif. Setelah K4T aktif dan waktu timer telah habis, maka mesin M2 akan bekerja secara normal. Hal ini juga akan membuat kontak NC pada jalur ke-18 akan menutup, sehingga lampu indikator akan menyala. Dan lampu indikator ini merupakan sinyal bahwa M2 telah menyala secara normal. Kemudian sebelum biji-bijian dimasukkan ke dalam mesin, maka sensor B8 sebagai sensor pengiriman sinyal pengiriman harus ditekan. Ketika B8 ditekan, maka M1 dan M2 akan bekerja secara normal. M1 sebagai peniup biji-bijian, sedangkan M2 sebagai mesin penggetar biji-bijian. Kemudian setelah biji-bijian penuh dalam bak silo, maka B10 sebagai sensor pengiriman sinyal penuh harus ditekan. Ketika B10 ditekan, maka arus akan mengalir menuju ke K5. K5 akan aktif, sehingga akan mengaktifkan kontak NC pada jalur ke-14, sehingga K5 akan mengunci. Kemudian juga arus akan mengalir ke K5T. K5T juga saat bersamaan, maka pada saat K5 aktif akan membuka kontak NC pada jalur ke-10, sehingga M2 akan mati terlebih dahulu.
Kemudian setelah waktu timer habis, maka kalimat T pada jalur ke-6 akan membuka sehingga mesin M2 akan mati secara otomatis. Kemudian pada saat perawatan tombol S perawatan harus ditekan sehingga arus akan mengalir menuju ke K6. K6 akan aktif dan juga akan mengaktifkan lampu indikator perawatan. Kemudian pada saat ini kontak NC pada jalur ke-8 dan ke-12 akan membuka, serta kontak NO pada jalur ke-9 dan ke-10 akan menutup. Kemudian ini juga menutup, sehingga pada saat proses perawatan ini mesin M1 dan mesin M2 akan bekerja secara sendiri-sendiri, tidak lagi bersamaan, dan pengontrolannya pun juga sendiri. Ketika S1 ditekan, maka yang akan hidup juga hanya M1, dan begitupun juga dengan M2. Ketika S2 ditekan, maka yang akan hidup hanyalah M2. Nah, lampu indikator untuk H3 dan H4 digunakan apabila pada mode F1 terdapat gangguan pada M1 sehingga fuse pada F1 akan bekerja, sehingga jika S1 bekerja maka lampu indikator akan menyala. Kemudian juga pada saat F2 bekerja maka lampu indikator pada H4 akan bekerja.